Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Elvina. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, yaitu tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan berdiskusi, siswa mampu membangun sikap toleransi terhadap perbedaan karakteristik individu dengan kelompok. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu merinci keberagaman Indonesia tentang bahasa daerah dan makanan khas daerah dengan tepat. Yang ketiga, dengan mendengarkan penjelasan guru dan memperhatikan gambar keberagaman daerah, siswa mampu membuat bagan keberagaman daerah Indonesia tentang bahasa daerah dan makanan khas daerah secara individu dengan tepat. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa mampu menemukan amanat dengan tepat. Dan yang kelima, dengan berdiskusi, siswa mampu menemukan gagasan utama. Serta yang terakhir, dengan penugasan, siswa mampu menciptakan puisi dengan benar. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Coba kalian lihat gambar di samping Ibu. Itu ada gambar apa? Iya, benar, buku cerita. Apakah kalian tahu siapa yang membuat buku cerita itu? Benar sekali, seorang penulis. Tetapi buku cerita di sini adalah buku cerita dari karya penulis anak. Penulis anak itu siapa? Penulis anak adalah mereka yang usianya masih muda tetapi sudah memiliki hobi menulis dan bisa menghasilkan karya tulis sendiri. Hebat bukan? Nah, penulis cerita anak memiliki peranan yang sangat penting bagi pendidikan. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, membantu anak untuk senang membaca. Dan yang ketiga, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Yang keempat, membantu mengenalkan negara dan bangsa serta semua keunikannya. Nah, setelah kalian mengetahui peran dari seorang penulis cilik, sekarang Ibu punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, tahukah kalian peran lain seorang penulis cerita anak? Yang kedua, apa manfaat membaca buku cerita untuk kalian? Yang ketiga, apa manfaat membaca buku untuk kalian? Untuk jawabannya bisa anak-anak tulis di buku tugas ya. Kemudian, selain buku cerita, masih banyak karya sastra yang bisa anak-anak pelajari. Salah satunya adalah puisi. Ayo, siapa yang masih ingat dengan puisi? Benar sekali. Puisi adalah ragam sastra bahasa yang terikat oleh irama, rima, dan juga bait. Unsur-unsur puisi dibedakan menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Yang termasuk unsur intrinsik puisi adalah diksi, imajinasi, majas, rima, ritme, dan tema. Kemudian unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Yang termasuk dalam unsur ekstrinsik puisi adalah aspek historis, aspek psikologis, filsafat, dan juga religius. Bagaimana? Menyenangkan bukan pembelajaran hari ini? Sekarang, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar membuat puisi. Ikuti langkah-langkah Ibu yang dibacakan ya. Yang pertama, bayangkan cita-cita kalian. Kemudian, ceritakan betapa hebatnya cita-cita kalian dan juga manfaat cita-cita kalian untuk orang lain, terutama orang-orang di sekitar kalian. Yang kedua, tentunya ada kata kunci kan dalam cita-cita kalian. Tentukan kata kunci dari gagasan yang kalian miliki. Yang ketiga, rangkailah gagasan kalian sehingga menjadi puisi yang utuh. Yang keempat, pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir sama. Yang kelima, tulislah di buku tugas kalian. Dan yang keenam,
bacalah puisi kalian dengan pelan-pelan dan juga berirama. Bagaimana anak-anak? Bisa kan kalian membuat sebuah puisi? Bukankah membuat puisi itu sangat mudah? Kalian memang pandai. Perlu kalian ketahui ya, puisi erat sekali hubungannya dengan pemilihan bahasa. Bahasa di Indonesia itu banyak sekali ragamnya. Bahasa daerah merupakan ciri khusus keberagaman bangsa di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Di Indonesia terdapat suku sekitar 665 bahasa daerah. Kemudian, nama bahasa daerah biasanya diambil dari nama suku daerah tersebut. Misalnya suku Jawa. Suku Jawa pasti menggunakan bahasa Jawa kan? Kemudian ada suku Dayak. Suku Dayak tentunya menggunakan bahasa Dayak dan masih banyak lagi. Suku bangsa di Indonesia itu umumnya menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia digunakan untuk mempermudah komunikasi, sehingga bahasa Indonesia sering disebut sebagai bahasa nasional. Kemudian bahasa daerah di Indonesia itu contohnya ada di Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta menggunakan bahasa Betawi. Provinsi Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah menggunakan bahasa Jawa, dan yang lain sebagainya. Kemudian kita akan berkreasi dengan makanan khas dari daerah di Indonesia setelah kita mengetahui tentang beragamnya bahasa daerah di Indonesia. Nah, apakah kalian tahu ada berapa banyak makanan khas di Indonesia? Benar, banyak sekali. Contohnya, makanan khas di Indonesia itu ada makanan khas yang namanya empek-empek. Makanan empek-empek berasal dari Palembang. Kemudian ada rendang. Rendang merupakan makanan khas dari Sumatera Barat. Ada ayam betutu. Ayam betutu berasal dari Bali. Pasti enak sekali ya. Kemudian ada sambal coco yang berasal dari Maluku. Nah, apabila ayam betutu digabungkan dengan sambal coco, mungkin akan semakin enak sekali. Nah, banyak sekali bukan informasi yang bisa kita dapat dari pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak? Apa kalian paham? Apa kalian masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai dan Ibu akan melanjutkan untuk pembelajaran hari berikutnya. Sebelum Ibu tutup, jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya. Assalamualaikum.